Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Kali ini kita kedatangan sebuah mobil yang keren sekali di kantor. Wih. Jadi waktu itu gue masuk ke podcast ya sama Richard Enson itu. Terus ditanya mobil yang menurut lo overrated dan underrated apa? Gue bilang yang underrated tuh ya ini mobilnya. Kenapa? Karena MR2 ini kan bilangnya poor man's Ferrari ya. Jadi kayak orang pengen beli Ferrari tapi nggak sanggup akhirnya belinya ini. Tapi di luar dari itu ya, ini mobil waktu pertama kali keluar tuh mobil harganya terjangkau. Mobil sport, tapi di mana mobil sport pada zaman itu biasanya kalau yang murah-murah itu mesin terdepan. Nah, yang ini MR, midship runabout, ditaruh di belakang. Jadi dulu gue pernah disuruh jualin sama temen MR2 yang generasi 3 ya. Itu dipakainya enak banget ya. Even dibanding sama Miata, gue lebih suka itu dipakainya. Dan itu harganya belum kegoreng tuh, masih 200 jutaan ya kan. Yang ini sempat digoreng sama Om Andre, sama Jejo ya. Tembus 1M ya waktu itu ya. Tapi ini yang generasi kedua ini ya emang paling ganteng sih. Ganteng banget ya. Dibanding generasi pertama yang ngotak-ngotak-ngotak, yang ini sekarang jadi lebih bulet-bulet. Dan sekilas kalau logo Toyotanya diganti Honda, jadi kayak NSX. Gantengnya si Paul. Lampunya masih pakai pop-up seperti ini ya. Terus apalagi ketika ini pakai airlift, jadi kalau misalkan lagi parkir itu bisa diturunin, pas mau jalan tinggal dinaikin aja. Tapi bukan Airsus karena dia masih ada coilovernya ya. Jadi fitment dan kawan-kawannya pas banget. Dan kenapa mobil ini bisa ada di kantor? Karena kebetulan MR2 ini lagi ada kerjasama antara CAF dengan Cockerman ya. Jadi mobil ini yang ngurusin semua Cockerman, dan CAF itu pakai buat ngasih filosofi bahwa banyak laki-laki yang suka banget merawat mobil tapi lupa merawat tubuh. Nah kan tulisan nanti di mesin dan kawan-kawannya. Jadi nanti diibaratkan kenapa kita harus pakai skincare juga buat laki-laki, diibaratkan sebagai mobil tuh bagian apanya. Tapi kita nggak ngebahas itu ya. Oke, ini generasi kedua SW20. Dan ini bukan mobil biasa ternyata. Karena biasanya adanya tuh yang Targa. Ini bukan Targa, ini adalah Spider. Jadi katanya yang bikin tuh Toyota Technocraft Japan. Engineer-engineernya bikin ginian. Terus sama Toyotanya nggak di-approve. Tapi karena banyak yang mau juga, akhirnya dibikin cuma 90 unit doang. 90 unit doang di seluruh dunia, dan di Indonesia ada satu. Inilah dia, yang Spider. Atapnya soft top, bisa dibuka. Dan ini juga dikasih beberapa aksesoris, kayak misalkan lips depannya, terus side skirt, sama belakangnya juga ditambahin lagi, biar jadi pas gitu lah. Ini yang depannya pakai Airwave, yang sampingnya pakai Toms, yang belakangnya pakai apa tadi? Ah, lupa kan? Ya, jadi fitmentnya pas banget, pakai BBSRM 18 inci ya, dan dibikin agak narik juga ya. Keren sih, cakep banget. Tapi untuk mobil tahun segini ya, gue senengnya adalah dia masih boleh pakai lampu yang bisa pop-up headlights gini. Kalau yang generasi berikutnya, karena regulasi keamanan itu udah nggak boleh lagi pakai pop-up headlights, dia jadi modelnya kayak Porsche-Porschean. Jadi antara generasi kedua sama generasi ketiga, generasi 2 ini lebih cakep. Dan ini bisa kita lihat atap spidernya. Ya, karena memang eksperimental juga, jadi nggak terlalu rapi ya. Kalau dilihat dari sini agak keluar, ke sampingnya juga ya. Tapi cakep, warnanya biru lagi. Biasanya kalau gini warnanya apa? Merah atau hitam. Dia dibikin warna biru. Belakangnya bukan kaca, dia kayak semacam plastik tapi tebel ya. Dan udah agak menguning karena, ya pasti karena umur. Kita buka pintunya. Nah, dibuka kiri kanan. Lihat deh. Nah, coba dilihat. Ganteng ya. Nah, lampunya kita buka jadi seperti ini. Cakep ya? Dan kelihatan umurnya nih, mobil tahun 97, lampu kotaknya, lampu yang masih pakai kaca. Ini kayak lampunya Panther sebenarnya kalau dia naik. Nah, pertanyaannya, kalau mobil seperti ini depannya ada apa nih? Apakah ada bagasi? Apakah tidak ada? Nah, jadi sebenarnya itu ada bagasinya. Tapi karena dikasih airlift, dia butuh tabung, ya. Jadi udah dirapihin sama Cockerman, jadinya seperti ini. Ada cuff-nya. Dia pakai airlift performance. Dan bisa kita lihat di depan ini tetap ada kayak misalkan master remnya di sini, ada sikring juga ya, fuse-nya taruh sana semua, dan dikasih tutupan lagi nih biar rapi nih, modifannya bagus emang. Nah, terus kita ke belakang ya. Ini katanya spoilernya dari Greedy punya. Cakep ya, lampunya bulat, dua, lampu sennya kiri kanan. Knalpotnya juga sudah ganti, jadi lebih gede. Dan suaranya juga menurut gua pas, gak terlalu berisik ya. Tapi ada karakternya. Yang gua kurang suka di sini aja sih. Ada dua buah lampu mundurnya tuh nggak digabungin aja ke lampu belakang. Nah, lucu juga mobil ini ya.
Dia ini ada dua buah tempat ya. Pertama, ini ada kap mesin, yang belakang ada bagasi. Dimana buat bukanya itu beda-beda. Jadi, yang depan ini buat buka bagasi ya. Kalau kita tarik, ini buat bensin ya. Kalau kita buka, ya kita dapat bagasi yang nggak terlalu besar. Tapi masih ada dan lumayan nih buat naruh koper atau semacamnya ya. Nah, kenapa gitu? Karena dia bukan mesin belakang, dia midship. Jadi mesinnya tuh di tengah. Jadi kalau kita buka, nih, buka kap mesinnya di sini. Bisa kita buka dari sini ya. Hup. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen yang lebih fun to drive, yang lebih kenceng, tentu harus pakai yang turbo. Nah, inilah bedanya yang lama sama yang baru. Yang generasi ketiga, hilang turbonya. Jadi, performance-nya nggak sekencang yang ini. Tapi kebetulan ini mesinnya bukan yang turbo. Jadi ya seperti itu aja. Ini tuh mengingatkan gue sama mobil yang dulu gue pernah punya, Honda S660 yang dipakai buat Cabriolet Challenge. Sama dia, mesinnya di tengah juga, jadi mid engine. Ya, tutup. Nah, tutupnya lebih gampang yang ini. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Tapi sebelumnya kita nyalain dulu ya, karena panas. Apalagi kalau siang-siang panas nih ya. Ini kan atapnya soft top ya. Kanvas. Di Indonesia mah panas banget. Tutup. Nyalain AC. Dia AC-nya ada autonya loh ini. Ada auto, ada tombol AC-nya, ada ikonnya, arah semburan AC nih ya. Ini zaman sekarang pun juga masih banyak mobil nggak pakai arah semburan AC. Temperaturnya seperti ini, sama ini buat udara luar sama udara dalam dari sini. Oke, secara desain interior sebenarnya mobil ini B aja. Bukan B aja, B banget ya. Nggak ada yang wah gitu ya. Udah desainnya begini aja ya. Dan udah pakai soft touch ya. Bagian sini door trimnya soft touch. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam interior ini tuh mengingatkan kita sama Grid Corolla ya, karena emang mungkin tahunnya sama-sama 97-an ya. Tapi ya udahlah, kita ngelihat mobil ini dari luarnya, bukan dari interiornya. Dan kata Cokkerman, ini juga interior masih original ya. Jadi joknya ini emang bawaan dari sananya, atapnya juga sama, ya semuanya sama kecuali bagian head unitnya dia udah pakai head unit kekinian, dia pakai Pioneer Mixtrax ya. Udah, cuma ini aja. Setirnya mirip kayak setirnya Supra ya. Ada klaksonnya kiri kanan sini dan sudah dilengkapi dengan airbags, tapi cuma sebelah kanan aja. Sebelah kiri nggak ada airbagsnya. Speedometer pun juga masih sama, kilometer 107.000 km ya. Dan ini paper ya, jadi surat-suratnya lengkap ya. Nah, terus di sebelah kanan sini lampunya itu dia belum ada auto, tapi ada 3 nih. Ada off, bullet, sama garis, sama low beam. Jadi kalau misalkan kita offin, dia akan nutup depannya. Nutup kan? Sini Re. Kita nyalain lagi satu, dia tuh nggak terjadi apa-apa. Kita nyalain low beam, lampu kecil, lampu senja, dia juga nggak terjadi apa-apa. Low beamnya kita nyalain, baru dia keluar. Nah, tapi kalau kita mau show, kita mau pas lagi berhenti, lampunya tetap keluar, kita taruh di bagian yang bulat ini nih. Nanti lampunya nggak akan turun, jadi tetap naik seperti ini. Jadi kalau pengen show, parkir, kita taruh di bulat sini, nyalain dulu, udah lepas kunci, keluar, lampunya tetap stay ke atas gitu. Kepakai juga pas kita lagi servis, jadi cakep ya. Nah, transmisinya juga dia pakai otomatis 4 percepatan. Dia ada mode power sama mode manu, tapi nggak ada pedal shiftnya, nggak ada tombol apa-apa sih, cuma ini aja ya. Sama buat overdrive dia ada di bagian sini. Ya tuas transmisinya biasa aja ya, nggak kelihatan sporty ya, transmisi matic pada umumnya lah. Tapi emang kalau mobil zaman dulu ya, maticnya biasanya lemot, enaknya pakai yang manual sih. Tapi ya ini untuk zaman sekarang dipakai buat jalan-jalan, matic emang lebih enak. Di sini meskipun dia nggak ada gardan ke depan ya, tetap dikasih tandan seperti ini karena untuk electrical dan kawan-kawan ya, buat ngabuin selang-selang ke depan itu tetap dari sini. Makanya dibikin naik ke atas meskipun nggak all wheel drive ya. Belakangnya, nah seperti biasa mobil kayak gini pasti ada bagasi kecil buat naruh-naruh tas atau semacamnya di belakang. Dan ini lumayan lega nih dibandingkan dengan S660. Ini ada apa nih? Oh, buat naruh seat belt biar gampang. Nice. Tempat penyimpanan mobil kayak gini nggak usah bayar banyak. Dan gimana cara buka atapnya ya. Jadi atapnya ini karena ini eksperimental seperti gue bilang tadi, dia tuh nggak terlalu rapi ya, nggak dibungkus plastik-plastik atau semacamnya. Udah bener kelihatan tulangannya, baut-bautnya tuh kebuka seperti ini. Pertama kita tekan dulu di bagian sini ya, lepas, pencet lagi, lepas. Kalau udah di sini ada switch lagi, kita buka. Gimana caranya?
nyangkut. Ah, udah. Udah. Nyangkut lagi. Nah. Ini copot. Ini harus berdua. Oh, dia nggak bisa dilipat doang ya, harus dilepas ya. Lepas. Oh, oke. Yuk, kita buka yuk. Gimana bukanya? Ini mesti dibuka dulu. Oke. Oke. Ini roknya. Oke, roti taruh sini. Ini ada kancing-kancingnya nih. Jadi dibuka cetek. Yuk. Ada kancing-kancingnya bisa dibuka dulu, cetek-cetekin. Oke. Udah semua belum? Ah, ini belum. Ya, ini tarik aja. Sip. Kita angkat. Dan dikit ya. Udah dilepas kok ini. Ya. Set. Set. Nah, Taruh di belakang. muat kah? Muat. Gimana caranya? Muat dulu. Sip. Bang. Enggak, gue takut bodinya baret aja. Nah, baru bisa kok. Masih bisa. Cuma harus cari selahnya aja. Abis ini S660 berasa gampang. Nah, jadi memasangnya itu lebih sulit dibandingkan dengan melepasnya ya. Jadi kemarin S660 gue dibilang susah dan merepotkan. Apa kabar ini? Ya, gue jadi mengerti kenapa mobil ini tidak di-approve sama Toyota sih. Itu pasti lu masuk Top Gear atau apa dikritisi ini gimana sih bukan stupnya susah banget katanya. Ya, sih kita jalan-jalan. Ya, sekarang kita sudah di dalam Toyota MR2 SW20 ya. Oh, kalau dia settingannya pakai yang buat jalan enak ya suspensinya ya. Enak. Gue pikir bakal keras banget. Enggak. Soalnya tadi waktu kita keluar dari kantor kan banyak polisi tidur di preset yang paling high. Itu jadi keras banget dan bunyi dok 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 gitu. Kalau agak kenceng kena posisi tidur ya. Pas sudah itu selesai udah enak. Nah, mobil ini seperti mobil-mobil di kelas yang lain ya. Cuma mungkin jangan dibandingin sama Miata. Kalau Miata tuh posisi duduknya tuh agak sedikit tinggi gitu. Kalau ini pas dia duduk di bawah ya. Kaki kita nyelonjor panjang ya. Bahu kita sama kaca sebelah itu masih di atas, meskipun dia spider gitu ya, tapi visibilitasnya enak. Apalagi mobil-mobil zaman dulu yang gue suka tuh pilarnya tipis dia, jadi buat di tangan, buat di kaki, duduk itu semuanya pas gitu, duduk langsung cek. Dan menurut Toyota sendiri dibandingkan dengan generasi pertama yang ini terlalu lebih lega. Jadi pas kita masuk ke dalam itu nggak rasanya pengen cepat-cepat keluar gitu, di dalam pun masih terasa nyaman interiornya. Memang desainnya bukan yang paling bagus, bukan, tapi pas masuk tuh rasanya nyaman. Mesinnya sendiri, iya, sebenarnya harusnya tenaganya lumayan, karena untuk 2000 cc pada zaman itu tenaganya bisa sampai 173 PS, padahal NA. Tapi memang dia tuh ada beberapa trim ya, ada yang trim yang G. Kalau yang G itu yang paling bawah, sama sekali nggak ada apa-apa, nggak ada AC, nggak ada radio, nggak ada power steering. Nah, ini yang di atasnya baru nanti GS GTI yang turbo. Ada 4 trim kalau nggak salah. Nah, ini yang di atasnya GS apa kalau nggak salah ya, namanya lupa gue. 3S GTE kalau misalnya Enggak, itu turbo. engine-nya, ini trimnya kan. Oh, trimnya ini yang spider aja kita nyebutnya. Spider aja Spider ya. aja. Dapat mesinnya sih yang non turbo tapi. Non turbo, Iya. non turbo, matic ya. Sebenarnya mobil ini kalau kita mau kenceng, mau ngebut, ya, emang bukan untuk ngebut sih. Gila, ini gua ngeliat belakang ada truk serem banget, sumpah. Kalau ditabrak masuk kolong nih kita.
Mesin 3SGE-nya itu kalau yang generasi keempat ya, mesin 3SGE-nya itu tenaganya 173 HP, tapi gua nggak tahu nih. Soalnya yang facelift kelima, improvement kelima, dia tuh berubah jadi 163, turun 10 HP karena dia punya EGR, exhaust gas recirculation. Jadi biar emisinya lebih bersih, tenaganya emang jadi turun. Nah, cuman mau gimana pun juga kalau pakai transmisi Matic ya, Matic zaman dulu beda sama Matic zaman sekarang. Tetap ya ini mobil buat style lah, buat lo jalan-jalan sore, weekend car gitu ya, asik gitu dibawanya. Tapi kalau untuk cari fun to drive enggak. Padahal mobilnya secara handling ini mobil bagus banget. Handlingnya itu sama jurnalis zaman dulu tuh dipuji terus gitu. Tapi dia punya satu flaw yang buat ini jadi sangat berbahaya. Jadi dia itu dari understeer ke oversteernya itu unpredictable. Jadi kalau kita kenceng, kita belok ya, understeer nih, kita kurangi kecepatan, malah jadi oversteer dia. Ya gue nggak pernah ngerasain tuh gimana di mobil ini, tapi menurut jurnalis motorik dan balap yang pernah nyoba, mereka bilang seperti itu. Jadi ini mobil tuh emang cocok buat kalian yang suka nyetir. Harusnya mungkin kalau mobil ini dipasang teknologi zaman sekarang seperti stability control dan lain-lain, harusnya hal-hal kayak gitu nggak kejadian sih. Karena sebelum melintir, sebelum snap, dia udah di assist duluan sama stability control. Dia melakukan individual braking di antara empat roda ini gitu biar nggak snap cet. Karena serem sih, lagi balap lagi kenceng di trek tiba-tiba melintir, itu menyeramkan sekali. Itu kayak kita naik Porsche zaman dulu tuh rasanya juga kayak begitulah. Memang penyakit mobil midship rear engine itu tanpa teknologi ya seperti itu. Jadi nyetirnya itu mesti benar-benar hati-hati dan rapi. Kita gas ya, boleh ya? Boleh. Gas sedikit. Iya begitu aja. Tapi yang MR tuh yang manual ya, yang generasi setelah ini gue coba, itu kenceng sih. Dan kalau mau lebih kencang lagi, pakai mesin yang GTE, mesin yang turbo, itu pasti lebih enak. Terus mesin di belakang gini ya, lo pakai turbo kayak S660 gitu kan, ada turbonya kan. Pas kita lepas gas, ada blow off-nya bunyi tish, ya. Tapi di belakang gitu, biasanya kan di depan ya, itu di belakang gitu. Kayak rasanya mobilnya mahal sekali. Saya menyenangkan tuh dari mobil yang punya pop-up headlights ya. Kalau kita nyalain high beam, twing, nyala gitu, keluar kepalanya. Kayak matanya keluar, twing. Tapi jelas berbahaya ya. Gak usah ngomongin kita pas lagi tabrakan. Kita high beam nih, nongolnya berapa detik kemudian, tek. Nah, dia tuh nggak langsung ada high beamnya gitu, nunggu dia naik ke atas dulu. Twing. Nah, dah. Biar dia manteng terus, jadi kalau kita high beam aman tuh. Dan posisi kayak gini di malam hari, misalnya kita nyalain terus nih lampunya, itu pasti ngaruh tuh ke aerodinamika tuh. Langsung jadi pelan mobilnya. Makanya dia ada yang versi buat balapan, itu high beamnya pindah tuh ke bumper bawah tuh, dipakai buat rally, nggak pakai ginian lagi. Tapi remnya sih enak ya. Remnya enak banget. Dan ini salah satu mobil dengan pengereman, mobil sport dengan pengereman terbaik di dunia. Itu ini, super katanya. Jadi seperti itulah Toyota MR2 SV20 ya. Gue berterima kasih banget buat CAF ya, buat Cokkerman yang udah menghadirkan mobil ini di sini ya. Akhirnya gue bisa nyobain juga nih mobil jalan-jalan. Buat teman-teman yang pernah punya MR2, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya tunggu di kolom komentar. Bye-bye.